Angin laut utara Jawa berhembus lembut sore itu, membawa aroma asin bercampur amis ikan dari pelabuhan Tegal. Suara riuh nelayan yang menurunkan hasil tangkapan terdengar bersahut-sahutan, bercampur dengan tawa anak-anak yang berlari di tepian dermaga. Bagi orang Tegal, laut bukan sekadar sumber penghidupan, melainkan juga bagian dari tradisi yang tak terpisahkan. Setiap tahun, mereka mengadakan sedekah laut, upacara sakral untuk mengucap syukur kepada laut yang telah memberi rezeki. Di tengah hiruk pikuk itu, nama Jatmiko semakin sering dibicarakan. Ia bukan nelayan biasa, melainkan pemilik armada kapal penangkap cumi yang dalam beberapa tahun terakhir mendadak kaya raya. Kapalnya selalu pulang dengan jaring penuh, meski nelayan lain mengeluh hasil tangkapan semakin sedikit. Anehnya, Jatmiko jarang terlihat ikut serta dalam sedekah laut. Sebagian orang menganggapnya hanya beruntung, sebagian lagi berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang tidak wajar di balik keberhasilannya. Desus-desus tentang perahu gaib yang ikut berlayar bersama armadanya mulai menyebar dari mulut ke mulut. Namun bagi Jatmiko, semua itu hanya angin lalu. Ia lebih sibuk menghitung hasil panennya ketimbang memikirkan omongan orang yang tak diketahui banyak orang. Di balik gelapnya laut utara, ada rahasia besar yang menunggu untuk terungkap. Matahari pagi baru saja naik di ufuk timur. Sinarnya memantul di permukaan laut yang tenang. Pelabuhan Tegal mulai ramai oleh para nelayan yang baru saja kembali dari laut semalaman. Mereka bersorak gembira, mengangkat jaring berisi ikan dan cumi. Meski hasil tangkapan tak seberapa, bau amis bercampur asin laut memenuhi udara, ditambah teriakan pedagang ikan yang menawar hasil tangkapan di pelelangan. Di tengah keramaian itu, nama Jatmiko sering terdengar. Disebut-sebut, ia bukan nelayan biasa. Ia kini menjadi salah satu pengusaha kapal cumi paling dikenal di pelabuhan itu. Armada kapalnya lebih dari 5, masing-masing besar dan terawat. Berbeda dengan perahu nelayan lain yang kebanyakan tua dan kusam, yang membuat orang-orang semakin heran. Kapal-kapal Jatmiko hampir tidak pernah pulang dengan tangan kosong. Jika nelayan lain hanya membawa jaring setengah isi, kapal Jatmiko selalu penuh, bahkan sampai jaring meluber ke dek. Wajah Jatmiko pun selalu tersenyum lebar ketika menghitung hasil lelang. Rezeki Jatmiko pancen ora ana tandingane, gumam seorang nelayan tua sambil menggelengkan kepala. Yo, tapi aneh, wong liane anjil golek cumi say, ko Dewi ke iso terus-terusan panen ak, sahut yang lain. Nada suaranya jelas menyimpan iri. Bagi sebagian orang, Jatmiko hanyalah orang beruntung. Tapi bagi sebagian lain, keberuntungan itu terlalu janggal. Ditambah lagi, ada satu hal yang membuat bisikan-bisikan semakin keras. Jatmiko jarang sekali ikut sedekah laut. Tradisi sedekah laut di Tegal sudah turun-temurun. Setiap tahun, nelayan bersama-sama melarung sesaji ke laut sebagai tanda syukur. Mereka percaya, laut punya penunggu yang harus dihormati. Jika tidak, maka laut akan murka. Hampir semua nelayan patuh pada tradisi itu, kecuali Jatmiko. Ngapain buang-buang waktu? Lebih baik berlayar, hasilnya jelas. Begitu kata Jatmiko pada anak buah kapalnya saat mereka mengingatkan. Meskipun begitu, hidup Jatmiko seolah tidak pernah diganggu. Rumahnya makin megah, berdiri tak jauh dari pelabuhan, dengan cat putih mengkilap dan pagar besi tinggi. Istrinya, Sulastri, selalu tampil rapi, sering terlihat berbelanja ke pasar dengan perhiasan emas melingkar di tangan. Semua orang tahu, keluarga Jatmiko kini hidup jauh di atas rata-rata nelayan biasa. Namun di balik kesuksesan itu, gosip mulai merebak. Ada yang bilang, saat malam hari tertentu, terlihat bayangan kapal lain berlayar bersama armada Jatmiko. Kapal itu tidak terlihat jelas, hanya seperti siluet hitam yang bergerak di kejauhan. Ada pula yang bersumpah mendengar suara gamelan di tengah laut, padahal tidak ada perahu hiburan yang lewat. Perahu gaib, bisik seorang nelayan muda dengan wajah pucat. Katanya itu kapal penunggu laut Jawa yang dikasih ke Jatmiko, makanya dia nggak pernah rugi. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, menambah kesan misterius pada sosok Jatmiko. Tapi Jatmiko sendiri tidak pernah menanggapi. Setiap kali mendengar orang membicarakannya, ia hanya tersenyum tipis. Baginya,
Yang penting kantongnya selalu penuh. Suatu sore, Jatmiko duduk di kursi bambu di teras rumahnya. Ia menatap lautan di kejauhan sambil menyeruput kopi hitam panas. Sulastri menghampiri, membawa sepiring gorengan. "Mas, orang-orang di pasar tadi ngomongin kamu lagi?" kata Sulastri sambil duduk. "Ngomongin apa?" tanya Jatmiko tenang. "Katanya, kapalmu dibantu perahu gaib. Kamu katanya ora butuh sedekah laut karena sudah punya penunggu laut sendiri." Jatmiko hanya tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tersenyum. "Gosip wong pasar, jangan didengerin. Mereka iri, Las. Wong sukses mesti selalu ada yang nyinyir." Sulastri mengangguk, meski hatinya masih gelisah. Ia tidak tahu pasti apa yang dilakukan suaminya di laut, tapi memang ada hal-hal yang terasa aneh. Kadang Jatmiko pulang dari melaut dengan pakaian basah kuyup, meski cuaca di laut tenang. Kadang ia duduk termenung di kamar, seakan berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Namun, sebagai istri, ia memilih diam. Kekayaan yang mereka miliki kini membuat hidup jauh lebih mudah. Baginya, lebih baik tidak tahu daripada harus memikul ketakutan. Malam itu, pelabuhan kembali ramai. Nelayan bersiap untuk berlayar. Lampu-lampu kapal menyala terang, memantul di permukaan laut. Anak-anak berlari-larian, istri-istri nelayan sibuk menyiapkan bekal. Di antara keramaian itu, kapal-kapal Jatmiko tampak paling gagah. Catnya masih baru, lampunya terang, dan anak buahnya sibuk mempersiapkan jaring. "Bapak, kita berangkat sekarang?" tanya seorang ABK muda. Jatmiko mengangguk sambil menyalakan rokoknya. "Ayo, malam ini cumi pasti banyak." Beberapa nelayan yang melihat hanya bisa mendesah. Mereka tahu, berlayar malam ini mungkin hanya menghasilkan sedikit. Tapi, kapal Jatmiko bisa dipastikan besok akan pulang dengan muatan penuh. Di kejauhan, ombak laut Jawa berderak perlahan. Angin laut berhembus, membawa aroma asin yang khas. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan malam itu, sesuatu sedang menunggu. Sesuatu yang akan mengubah nama Jatmiko dari pengusaha sukses menjadi legenda horor di pesisir utara. Fajar baru saja muncul, langit di ufuk timur memerah, dan pelabuhan Tegal kembali ramai. Satu persatu kapal nelayan yang berlayar semalaman merapat ke dermaga. Beberapa terlihat lesu karena hasil tangkapan sedikit. Sementara ada yang masih tersenyum meski hanya membawa setengah jaring. Begitulah kehidupan di laut. Tidak selalu bisa ditebak, namun ada satu pemandangan yang selalu sama. Kapal-kapal milik Jatmiko pulang dengan muatan penuh. Jaring-jaring cumi mereka menumpuk di dek hingga meluber, bahkan sebagian jatuh ke laut. Para pekerja sibuk menurunkan hasil tangkapan, sementara para tengkulak sudah berebut menawar. "Alhamdulillah, hasilnya mantap lagi," ujar Jatmiko dengan senyum puas, sambil menghitung ikatan uang yang disodorkan pembeli. "Benar, Pak. Kapal sampean, Kipancen, ora pernah zong," jawab salah satu tengkulak sambil tertawa kecil. Sementara itu, nelayan lain hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka iri, tapi juga heran. Semalam, laut tidak terlalu bersahabat. Ombak cukup besar, dan banyak kapal kesulitan menebar jaring. Namun anehnya, kapal Jatmiko justru seperti dimanjakan laut. Jaring-jaringnya selalu penuh, seolah-olah cumi datang sendiri untuk menyerahkan diri. Ndak masuk akal. "Rek," gumam seorang nelayan tua kepada temannya, "semalam aku ngalami jaring bolong terus, hasil hampir ora ono. Tapi kapal Jatmiko iso penuh ngono. Ya wis jelas." "Le, pasti ono sing ngewangi," balas yang lain dengan wajah serius. Kata ngewangi atau dibantu makhluk halus mulai beredar di kalangan nelayan. Mereka percaya ada sesuatu di balik keberhasilan Jatmiko. Apalagi ia jarang terlihat berdoa atau ikut ritual sebelum berlayar. Sesuatu yang dianggap penting oleh nelayan lain. Di rumahnya yang besar, dekat pelabuhan, Sulastri tengah menata cumi yang baru dibawa. Sebagian untuk dijual lagi ke pasar, sebagian untuk dikeringkan. Ia senang karena rezeki keluarganya tidak pernah putus. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa was-was. "Mas, kok aiso ya? Hasil panenmu selalu banyak." "Wong," kata orang, "cumi makin susah dicari?" tanyanya pelan saat mereka makan malam. Jatmiko menatap istrinya dengan mata sedikit menyipit. "Las,
Jangan kebanyakan mikir, yang penting kita syukuri. Wong-wong ngomong apa? Biarin aja. Rezeki iku rahasia Gusti Sulastri Terdium. Ucapan itu terdengar masuk akal. Tapi tetap saja ada yang mengganjal di hatinya. Terlalu sering ia melihat suaminya pulang dengan wajah letih, seolah habis menanggung sesuatu yang berat. Kadang juga ia mendengar suara gamelan samar di telinga, padahal tidak ada orang menabuh di sekitar rumah. Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Sementara itu, para anak buah kapal Jatmiko mulai resah. Mereka memang mendapat upah besar, jauh di atas bayaran kapal lain. Tapi ada yang membuat mereka tidak tenang. "Mas, sampean pernah ngerasa kayak aneh pas di laut?" tanya seorang ABK muda kepada temannya di dermaga. "Maksudmu, wingi, pas kita narik jaring, aku swear, aku ndelok kumi-kumi iku, kayak ngumpul sendiri, terus masuk ke jaring. Kayak ada sing ngatur." Temannya terdiam. Ia juga merasakan hal yang sama, tapi tak berani mengucapkan. Setiap kali mereka berlayar, suasana terasa janggal. Ombak seolah menghindar dari kapal mereka. Langit selalu cerah di sekitar armada, meski kapal lain menghadapi badai. Dan yang paling aneh, ada kalanya mereka mendengar suara gamelan samar dari kejauhan. "Mungkin cuma halusinasi," jawabnya. Akhirnya mencoba menenangkan diri. "Tapi kalau terus-terusan begitu piye? Apa jangan-jangan gosip perahu gaib itu benar?" Mereka berdua saling berpandangan. Tidak ada jawaban. Di warung kopi pelabuhan, gosip tentang Jatmiko semakin panas. Para nelayan membicarakan keberhasilannya sambil sesekali menengok ke arah rumah besar miliknya. "Coba, lihat, wong sing dulu miskin, saiki aiso bangun. Omah megah. Nek cuma ngandel ke rejeki biasa, yo butuh puluhan tahun." "Bener, aku pernah dengar cerita, katanya Jatmiko duwe perjanjian karo penunggu laut. Kapalnya ditemenin perahu gaib sing nggak aiso didelok wong biasa." Obrolan itu membuat bulu kuduk sebagian orang merinding. Meski mereka tidak tahu kebenarannya, cerita mistis selalu lebih menarik untuk dipercayai. Apalagi banyak kejadian janggal yang sulit dijelaskan dengan logika. Suatu malam, Jatmiko memutuskan ikut berlayar bersama salah satu kapalnya. Angin laut berembus sejuk, bintang-bintang berkilauan di langit. Suasana begitu indah, tapi juga menyimpan kesunyian yang aneh. "Siap, Pak? Kita tebarkan jaring?" tanya nakoda kapal. "Ya, malam ini pasti panen," jawab Jatmiko dengan nada yakin. Jaring pun ditebar. Tidak butuh waktu lama. Jaring terasa berat. Para ABK bekerja keras menariknya, dan benar saja, penuh dengan cumi-cumi segar. Semua orang bersorak, tapi dalam hati ada yang heran. Terlalu cepat, terlalu mudah. Salah satu ABK yang masih muda terdiam sambil memandang laut. Di kejauhan, ia merasa melihat bayangan samar seperti kapal lain. Kapal itu berwarna hitam pekat, tanpa lampu, bergerak sejajar dengan kapal mereka. "Sampeyan lihat itu?" Suaranya gemetar, menunjuk ke arah laut. Jatmiko menoleh sebentar, lalu tersenyum dingin. "Ndak usah dipikir, fokus kerja." Saat ABK itu kembali menoleh, bayangan kapal hitam sudah menghilang. Tapi bulu kuduknya masih berdiri, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka dari kegelapan laut. Keesokan paginya, kapal Jatmiko kembali ke pelabuhan dengan hasil melimpah. Orang-orang kembali heran, sebagian kagum, sebagian curiga. Namun bagi Jatmiko, itu hanyalah hari biasa. Ia menikmati kesuksesannya tanpa peduli omongan orang yang tidak disadarinya. Semakin banyak cumi yang masuk ke jaringnya, semakin dalam pula ia terikat pada sesuatu yang tidak kasat mata. Dan semakin dekat pula waktunya untuk membayar harga dari perjanjian yang telah ia buat. Malam itu Laut Jawa tampak tenang. Angin berhembus sepoi, ombak berderak kecil di badan kapal. Bintang bertaburan di langit, menambah indah pemandangan di tengah samudra. Kapal-kapal nelayan lain sudah tersebar, sebagian jauh di horizon, sebagian masih terlihat lampunya dari kejauhan. Di atas kapal besar milik Jatmiko, para anak buah kapal sibuk menebar jaring. Mereka sudah terbiasa dengan rutinitas ini. Meski dalam hati, masing-masing mulai menyimpan rasa gelisah. Sejak beberapa waktu belakangan, ada banyak kejadian janggal yang mereka alami saat melaut. Apa kalian dengar suara aneh?" tanya Sarman, salah satu ABK
sambil berhenti menarik tali jaring. Yang lain menoleh. Semula hanya suara angin dan ombak yang terdengar. Namun jika diperhatikan lebih saksama, ada bunyi samar-samar, seperti gending gamelan yang dimainkan dari kejauhan. Suara gong, kendang, dan saron bergema lembut, seolah datang dari dasar laut. Ya Allah, aku juga dengar, bisik Juari. Wajahnya pucat. Mereka saling pandang, ketakutan mulai menjalar. Suara gamelan di tengah laut bukanlah hal biasa. Tidak ada pesta, tidak ada perahu hiburan di sekitar mereka. Laut di malam hari harusnya hanya diisi suara alam, bukan bunyi gamelan yang begitu nyata. Sudahlah, jangan banyak mikir. Tarik jaringnya, potong Jatmiko yang berdiri di buritan. Nada suaranya tegas, tapi matanya seakan tidak kaget sama sekali. Seolah ia sudah terbiasa mendengar suara itu. Anak buah kapal menurut, meski dengan jantung berdebar. Mereka menarik jaring dengan tenaga penuh, dan seperti biasa, jaring itu penuh dengan cumi-cumi segar, jauh lebih banyak dari kapal nelayan lain yang mereka lihat tadi. Sorak-sorai sejenak menutupi ketakutan mereka. Namun, kegembiraan itu tak berlangsung lama. Sekitar tengah malam, ketika kapal terus melaju perlahan mengikuti arus, Sarman kembali menoleh ke laut. Matanya terbelalak. "Lihat itu," serunya sambil menunjuk ke arah kanan kapal. Beberapa ABK lain ikut menoleh. Mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Sebuah perahu hitam bergerak sejajar dengan kapal mereka. Tidak ada lampu, tidak ada bendera, hanya siluet hitam pekat yang tampak samar diterpa sinar bulan. "Ya Allah, perahu sopo iku," gumam Juari dengan suara bergetar. Perahu itu tidak mengeluarkan suara mesin. Tidak pula ada riak ombak di sekitarnya. Seakan-akan ia meluncur begitu saja di atas permukaan laut. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kali mereka mencoba menatap lebih jelas, perahu itu seperti mengabur, lalu muncul lagi di sisi yang berbeda. "Pak, sampeyan lihat itu juga kan?" Sarman menoleh pada Jatmiko. Jatmiko hanya menatap singkat, lalu menghela napas panjang. "Kerjamu tarik jaring? Bukan lihat hal-hal nggak jelas? Awas kalau sampai ada yang bocor omong di darat." Nada suaranya dingin, membuat anak buah kapal terdiam. Mereka tak berani menentang, meski rasa takut semakin menyesakkan dada. Malam makin larut. Suara gamelan terdengar semakin jelas, seolah-olah dimainkan tepat di samping kapal. Bukan lagi samar, melainkan keras. Seakan ada sebuah pesta besar yang sedang berlangsung di dekat mereka. Namun ketika mereka mencoba menoleh, tidak ada apa-apa selain gelap dan ombak. Hanya sesekali bayangan perahu hitam itu muncul, lalu menghilang. "Pak, aku ndak kuat, aku pengen pulang," kata Juari dengan suara gemetar. "Kalau ndak kuat, turun saja sekarang. Lompat ke laut," bentak Jatmiko dengan mata menyala. Marah, Juari terdiam, tak berani bicara lagi. Ketegangan mencapai puncak ketika tiba-tiba jaring yang baru saja ditebar terasa sangat berat. Para ABK berusaha menarik dengan tenaga penuh, keringat bercucuran meski malam begitu dingin. "Ayo, tarik bareng-bareng," Terry Sarman dengan susah payah. Mereka akhirnya berhasil menarik jaring itu ke dek. Namun yang membuat mereka merinding bukan hanya karena jaring penuh dengan cumi, tapi juga ada bayangan tangan-tangan hitam yang seakan ikut menarik dari balik jaring sebelum perlahan menghilang ke dalam laut. "Ya Gusti," bisik salah satu ABK sambil mundur ketakutan. Tak seorang pun berani bicara lebih jauh. Semua pura-pura sibuk membereskan hasil tangkapan, meski dalam hati mereka bergolak hebat. Menjelang subuh, kapal akhirnya kembali ke pelabuhan. Seperti biasa, hasil tangkapan mereka melimpah ruah. Para pembeli berebut, nelayan lain hanya bisa geling-geling kepala. Namun berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Wajah anak buah kapal terlihat muram. Mereka tak bisa melupakan suara gamelan, bayangan perahu hitam, dan tangan-tangan misterius dari laut. Sarman berbisik pada temannya, "Sebelum bubar, aku ora aiso terus-terusen ngene. Rek, opo we sing delok bengi iki, jelas dudu perkara biasa." Temannya hanya mengangguk dengan wajah pucat. Mereka tahu ada rahasia besar yang disembunyikan Jatmiko. Dan semakin lama mereka ikut bekerja, semakin dekat pula mereka dengan bahaya yang tak terlihat. Sementara itu, Jatmiko berdiri di dermaga dengan wajah puas, menghitung hasil uangnya. Ia tidak peduli dengan tatapan curiga
atau bisikan orang. Baginya, yang penting kapal-kapalnya selalu penuh, tapi jauh di dalam hati kecilnya, Jatmiko tahu benar siapa yang membantu mengisi jaring-jaringnya. Dan ia juga tahu semua itu tidak pernah gratis. Suasana di kampung nelayan Tegal mulai ramai sejak pagi. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Tradisi sedekah laut, sebuah upacara yang sudah turun-temurun dilakukan oleh para nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada laut sekaligus permohonan keselamatan di Belai Desa. Ibu-ibu sibuk menyiapkan sesajen, nasi tumpeng, jajanan pasar, kepala kerbau yang dihias janur, dan bunga setaman. Para bapak memperbaiki hiasan perahu kecil yang akan diturunkan ke laut sebagai simbol persembahan. Anak-anak berlarian, menikmati suasana meriah yang jarang terjadi. Namun, di tengah keramaian itu, satu nama justru jadi bahan perbincangan, Jatmiko. Biasanya dia ikut, tapi kok akar-akir iki ora kelihatan, bisik salah seorang nelayan tua. Lawong kapel kapoli, sing paling akeh tangkapane. Tapi pas upacara begini, ra pernah nyumbang opo-opo. Timpal yang lain, bisik-bisik, itu makin keras terdengar. Orang-orang mulai merasa janggal. Semua nelayan tahu, tanpa sedekah laut, dipercaya laut bisa murka. Apalagi bagi orang yang mencari rezeki dari perut samudra. Menjelang siang, prosesi dimulai. Sesajen diletakkan di atas perahu hias yang sudah dihiasi kain merah putih dan janur kuning. Para sesepuh desa memimpin doa dengan hikmat. Semua nelayan berkumpul, kecuali Jatmiko. Ia lebih memilih duduk di beranda rumahnya yang megah, mengamati dari kejauhan. Rumah itu baru selesai direnovasi. Dindingnya bercat putih bersih, halaman dipaving rapi, dan sebuah mobil mewah terparkir di depan. "Ngapain ikut-ikutan begituan?" gumamnya sambil menyesap kopi. Rezeki itu soal kerja keras dan pintar cari peluang, bukan karena lempar sesajen. Istrinya, Sriatun, yang duduk di sampingnya, hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia juga merasa aneh melihat sikap suaminya yang semakin hari semakin dingin terhadap tradisi leluhur. Selesai upacara, sesepuh desa, Mbah Suro, menyempatkan diri singgah ke rumah Jatmiko. Lelaki tua itu berjalan pelan dengan tongkatnya. Wajahnya teduh namun penuh wibawa. "Assalamualaikum, Mik," sapa Mbah Suro. "Waalaikumsalam, Mbah. Monggo masuk," jawab Jatmiko dengan nada datar. Mbah Suro duduk di kursi tamu, menatap lekat wajah Jatmiko. "Kowe ngerti kan, sedekah laut iku dudu sekadar ritual kosong. Iku wujud syukur lan tata krama wong pesisir marang alam lan Gusti Allah." Jatmiko tersenyum tipis. "Mbah, saya ini orangnya realistis. Wong hasil tangkapan itu karena kita kerja keras, bukan karena buang-buang makanan ke laut. Wong-wong itu cuma manut kebiasaan lama tanpa mikir." Mbah Suro menghela napas panjang. "Mik, aku ngerti. Tapi kau kudu, laut itu bukan sekadar tempat kerja. Ana sing jaga, ana sing direct. Yen kau enggail, aku wedi sing dijaga, bakal jaluk ganti." Jatmiko terdiam sejenak, matanya memandang kosong. Lalu ia berkata pelan, "Mbah, saya sudah punya cara sendiri, dan sejauh ini cara itu selalu berhasil." Ucapan itu membuat Mbah Suro tercekat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar di balik kota-kota Jatmiko. Malam harinya, suasana kampung kembali tenang, tapi di warung kopi dekat dermaga, para nelayan berkumpul sambil mengobrol. "Aku heran, kok bisa ya kapalnya Jatmiko selalu penuh, padahal dia pernah sedekah laut," kata Kasan, salah satu nelayan muda. "Lah iya, malah aku krungu gosip, kapal-kapal kita akhir-akhir ini sering ditabrak barang gaib." "Oh John," suara itu lirih, seolah takut dilanjutkan. "Ojo ngomong sembarangan," potong seorang yang lebih tua. Tapi tatapannya jelas menunjukkan ia juga punya firasat buruk. Mereka semua paham ada sesuatu yang tak beres dengan kekayaan mendadak Jatmiko. Di sisi lain, anak buah kapal Jatmiko juga makin gelisah. Sarman Juari dan beberapa orang lain berkumpul di gubuk dekat pantai Chow Enggresek ora, bengi-bengi gamelan kui tambah keras. "Terus perahu ireng singkaton ngiringi kapal," kata Sarman dengan wajah pucat. "Kowe pikir aku rawero? Aku meh ora, aiso turu mikir kayak kui," sahut Juari. Mereka tahu
Pekerjaan mereka kini bukan sekadar melaut, ada bayangan gelap yang ikut bersama mereka. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Kita kudu ngomong, karo wong-wong desa. Usul salah satu. ABK, Sarman menggeleng. Ora iso. Jatmiko bakal ngamuk nenek ngerti. Wong Diu Weising bisa nahan kapal ireng kui. Kita menumpang nasib. Mereka terjebak dilema. Bertahan dengan uang banyak, tapi nyawa terancam. Atau kabur tapi dimusuhi Jatmiko. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Sebuah kapal nelayan desa tenggelam di tengah laut. Para saksi mengatakan, kapal itu ditabrak sesuatu yang tak terlihat. Kapal, koyo ditubruk barang gede. Tapi ora ana kapal lain sakupenge, kata salah satu nelayan selamat. Kabar itu menyebar cepat. Banyak yang mulai mengaitkan musibah itu dengan keengganan Jatmiko ikut sedekah laut. Suara-suara sumbang terdengar di mana-mana. Wong sing ora ngajeni adat, rezekin, pancen ora berkah, celetuk seorang ibu di pasar. Jatmiko hanya tersenyum sinis ketika mendengarnya. Ia tetap berlayar, tetap panen cumi, lebih banyak dari siapapun. Namun, tanpa ia sadari, bisikan-bisikan itu perlahan menjelma menjadi doa-doa buruk yang mengarah padanya. Malam itu, ketika semua orang terlelap, Jatmiko duduk sendiri di ruang tengah rumahnya. Di hadapannya ada sebuah kotak kayu tua yang ia simpan rapat-rapat. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat sehelai kain hitam lusuh dengan simbol kuno yang sulit dimengerti. Bau anyir laut tercium samar dari kain itu. Sudah kuikuti semua syaratmu, gumamnya lirih. Jangan ganggu aku dengan kara-kara aneh. Namun, tepat setelah kata-kata itu keluar, samar-samar terdengar suara gamelan dari arah laut. Lebih keras daripada biasanya, seakan memanggilnya. Wajah Jatmiko menegang. Ia tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Laut sedang menuntut sesuatu darinya. Sejak malam gamelan itu terdengar lebih keras dari biasanya. Jatmiko tidak bisa tidur dengan tenang. Ia berulang kali terbangun. Tubuhnya basah oleh keringat, meski angin laut sepoi-sepoi masuk lewat jendela. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan perahu hitam itu muncul, berlayar di tengah gulita, penuh sosok-sosok tak berwajah yang berdiri kaku, menatapnya. Pada dini hari, Jatmiko terpaksa duduk di ruang tengah. Ia menyalakan rokok, mencoba menenangkan pikiran. Namun justru semakin lama ia duduk, semakin jelas ia mendengar bunyi gamelan, bukan dari kejauhan, tapi seolah-olah berasal dari depan rumahnya sendiri. Ia bergegas membuka pintu, menatap ke halaman, kosong, hanya ada suara serangga malam. Tapi telinganya masih jelas mendengar bunyi kendang, gong, dan suara sinden yang lirih, seakan menembang dari dasar bumi. Jangan ganggu aku malam-malam begini, gumamnya dengan wajah muram. Tanpa sadar, ia melirik ke arah kotak kayu tua di ruang tamu. Kain hitam dengan simbol kuno di dalamnya tampak sedikit terbuka, seperti ada angin yang menyibak, meski semua jendela tertutup rapat. Jatmiko tahu, ini adalah peringatan. Keesokan harinya, ia kembali melaut bersama armadanya. Seperti biasa, kapal Jatmiko penuh dengan kumi-kumi. Sementara kapal nelayan lain pulang dengan hasil pas-pasan. Namun, kegembiraan para anak buah kapal terasa hambar. Mereka bekerja dengan wajah pucat, sering saling pandang penuh tanda tanya. Sarman, yang paling vokal di antara mereka, akhirnya memberanikan diri bicara. Saat mereka sedang membereskan jaring di dek, ia mendekati Jatmiko. Pak, maaf saya ngomong, tapi akhir-akhir ini banyak yang gak beres. Kapal lain tenggelam, kita malah untung besar. Anak-anak jadi ketakutan. Apa sebenarnya yang terjadi, Pak? Jatmiko menoleh dengan tatapan dingin. Kerja jangan ikut campur urusan yang bukan tanggung jawabmu. Tapi Pak, diam Sarman, bentak Jatmiko. Suaranya menggema di dek. Kalau kau tak suka, besok tak usah ikut melaut lagi. Suasana hening, tak ada yang berani menimpali. Namun di balik diamnya para ABK, ketakutan makin tumbuh. Mereka sadar, Jatmiko menyembunyikan sesuatu. Beberapa malam kemudian, ketika kapal Jatmiko kembali berlayar, kejadian aneh itu muncul lagi. Suara gamelan lebih keras dari sebelumnya. Dan kali ini, para ABK melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Perahu hitam itu meluncur sejajar dengan kapal mereka. Sangat dekat,
Hanya beberapa meter saja. Di atasnya berdiri barisan sosak-sosak tinggi besar. Tubuhnya kurus, wajahnya rata tanpa mata atau mulut, namun mereka bergerak serempak, seperti bayangan yang hidup. Astagfirullah, bisik Juari sambil mundur ketakutan. Sarman hanya bisa menggigit bibir, matanya tak berkedip menatap perahu itu. Namun yang lebih menyeramkan, salah satu sosok dari perahu hitam itu tiba-tiba mengangkat tangan. Dari kegelapan laut, muncul bayangan kumi-kumi raksasa berwarna hitam pekat. Tentakel-tentakelnya menjulur ke arah kapal Jatmiko, menggeliat seperti mencari sesuatu. Anak buah kapal menjerit ketakutan. "Pak, ayo pulang, pulang Saiki!" teriak mereka. Namun Jatmiko berdiri tegak di buritan. Ia menatap makhluk itu tanpa gentar. Lalu ia meraih sebatang rokok dari sakunya, menyalakannya, dan menghembuskan asap ke arah laut. Anehnya, makhluk hitam itu berhenti bergerak, lalu perlahan menghilang ke dalam gelap. Perahu hitam itu pun lenyap, seakan ditelan kabut para ABK Tekjia. Mereka semakin yakin Jatmiko memang punya perjanjian dengan sesuatu dari laut. Sesampainya di darat, Jatmiko berjalan sendirian ke sebuah pantai kecil yang sepi, jauh dari keramaian. Ia membawa kotak kayu itu, lalu meletakkannya di pasir. "Kenapa kalian menampakkan diri di depan anak buahku?" geramnya dengan suara rendah. "Aku sudah lakukan semua yang diminta. Hasil laut selalu kubawa. Tapi jangan ganggu orang-orangku." Suara gamelan mendadak terdengar lagi. Kali ini diikuti bisikan lirih, bukan satu, melainkan banyak suara yang berdesis di telinganya. "Tumbal, tumbal, waktunya tiba." Jatmiko terdiam, wajahnya menegang. Ia tahu perjanjian itu memang memiliki harga. Kekayaan besar yang ia dapatkan bukan cuma soal jaring penuh cumi. Ada bagian yang harus ia bayar, dan saat ini waktunya sudah datang. "Tidak, aku tidak akan menyerahkan siapapun," gumamnya dengan nada menolak. Namun bisikan itu semakin keras, seolah mengitari kepalanya. Tumbal, darah, jiwa. Jatmiko menutup telinga, berteriak, "Cukup!" Angin laut tiba-tiba berembus kencang, pasir beterbangan. Kotak kayu yang ia letakkan di pasir bergetar hebat, lalu terbuka dengan sendirinya. Kain hitam di dalamnya melayang sebentar, lalu jatuh kembali. Jatmiko terduduk, wajahnya pucat. Ia sadar, ia tak bisa lagi mengulur waktu. Di kampung, berita buruk kembali terdengar. Seorang nelayan muda ditemukan tewas, terdampar di tepi pantai. Tubuhnya penuh luka, seperti dicabik tentakel besar. Orang-orang segera mengaitkannya dengan perahu gaib yang sering terlihat. "Laut Jawa lagi murka. Iki gara-gara ada wong sing ninggal adat," kata seorang tetua desa. Bisik-bisik semakin tajam mengarah ke Jatmiko. Orang-orang mulai takut berdekatan dengannya. Bahkan anak buah kapal pun mulai satu persatu mengundurkan diri, meski tanpa berani bicara terang-terangan. Malam itu, Jatmiko duduk sendiri di ruang tamu rumahnya. Triatun, istrinya, masuk dengan wajah cemas. "Mik, kenapa semua orang sekarang ngomongin kamu? Apa benar ada hubungannya sama kapal tenggelam itu?" tanyanya dengan suara bergetar. "Jangan ikut campur, Tun," jawab Jatmiko singkat. "Aku istrimu, Mik. Aku juga punya hak tahu." Sriatun meninggikan suara. Air matanya menetes. Jatmiko hanya menatapnya, lalu memalingkan wajah. "Semua ini untuk masa depan kita. Kau pikir rumah ini, mobil ini, semua datang dari mana?" Sriatun terdiam, hatinya hancur. Ia mulai sadar, ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kekayaan. Mendadak suaminya. Dan di luar rumah, suara gamelan kembali terdengar samar. Kali ini, lebih dekat, lebih menekan, seolah sedang menagih janji. Beberapa hari setelah peristiwa gamelan yang menekan itu, kampung nelayan di Tegal terasa muram. Angin laut bertiup lebih kencang dari biasanya. Ombak menghantam dermaga hingga membuat perahu kecil bergoyang-goyang. Orang-orang lebih memilih tinggal di rumah. Mereka takut melaut, takut menjadi korban berikutnya dari perahu gaib yang katanya berkeliaran di laut utara Jawa. Sementara itu, Jatmiko tetap berlayar. Meski sebagian besar anak buahnya sudah mundur, ia masih berhasil mengumpulkan orang-orang yang tergiur bayaran tinggi. Namun, wajah-wajah baru itu cepat berubah pucat.
Begitu mendengar suara gamelan atau melihat bayangan perahu hitam, banyak yang hanya bertahan 1-2 kali ikut melaut, lalu kabur tak kembali. Di tengah keresahan itu, Jatmiko mulai merasa semakin tertekan. Setiap malam suara gamelan terdengar semakin keras, seperti mendekat ke rumahnya. Kadang ia melihat bayangan perahu hitam melintas di balik pepohonan dekat pantai, meski mustahil ada perahu di darat. Dan setiap kali ia mencoba tidur, bisikan itu muncul lagi. Tumbal, tumbal, waktumu wis cedak. Bisikan itu menghantui, menembus mimpi, bahkan saat ia sedang sadar. Suatu malam, Jatmiko duduk di ruang tamu dengan wajah kusut. Di hadapannya, kotak kayu tua kembali terbuka dengan sendirinya. Kain hitam di dalamnya bergetar pelan, seperti sedang bernafas. Cukup, aku wis nyedia ke kabeh, cumi-cumi. Hasil laut, kabeh wis tak pasrahke. Apa mana sing kau kerap? Jatmiko berteriak, suaranya penuh amarah, sekaligus ketakutan. Dari kain hitam itu, terdengar bisikan yang makin jelas, seakan keluar dari perut bumi. Nyawa manungsa, siji, kanggo, jembatan. Jatmiko terdiam, dadanya sesak. Ia tahu sejak awal ada syarat ini, tapi ia berharap bisa menghindarinya. Kini tidak ada lagi jalan lari. Keesokan harinya, kabar buruk mengguncang kampung. Seorang anak muda bernama Bagas, yang dikenal sering ikut kapal Jatmiko sebagai ABK baru, ditemukan mengambang di laut tak jauh dari pantai. Tubuhnya penuh luka, kulitnya pucat seperti direndam berhari-hari. Padahal ia baru hilang semalam, yang membuat orang-orang ketakutan. Di dadanya tertempel kain hitam kecil dengan simbol aneh. Ya Allah, iki pertanda opo iki? Teriak seorang warga ketika jenazah ditarik ke darat. Mbah Suro, sesepuh desa, datang dengan wajah tegang. Ia melihat kain itu, lalu segera menyuruh orang-orang menguburnya tanpa banyak tanya. Namun bisik-bisik warga tidak bisa dibendung lagi. Semua orang mulai yakin korban ini ada hubungannya dengan Jatmiko. Di rumahnya, Jatmiko duduk dengan wajah muram. Triatun, istrinya, masuk dengan mata sembab. Mik, Bagas itu anak baik, dia kerja buat bantu ibunya. Kenapa harus dia yang mati? Triatun menatap suaminya dengan marah bercampur sedih. Jatmiko menunduk, tak menjawab. Jawab, Mik, semua orang sekarang curiga sama kamu. Aku juga mulai takut tinggal di rumah ini. Jatmiko menatap istrinya dengan mata merah. Tun, apa kau pikir semua ini gampang? Kau pikir rumah ini, uang ini, datang begitu saja? Ada yang harus dibayar, dan aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Sriatun mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Untuk pertama kali, ia benar-benar takut pada suaminya sendiri. Malam itu, desa semakin gaduh. Orang-orang berbisik bahwa Jatmiko telah jual diri pada penunggu laut. Ada yang berkata ia punya perahu gaib. Ada pula yang mengaku melihat sosok hitam berdiri di geladak kapalnya saat melaut. Anak buah kapal yang masih tersisa mulai resah. Sarman, yang diam-diam masih bekerja padanya, akhirnya memberanikan diri bicara pada teman-temannya. Kita kudu ninggal kapal iku. Aku ora arep dadi korban sabanjur, katanya dengan suara serak. Tapi nenek kita mundur. Jatmiko bakal ngamuk. Wong dia kiwes ora kaya wong biasa. Timpal yang lain. Lebih baik dimusuhi wong urip tinimbang ditumbal makhluk ora katon, balas Sarman. Sejak itu, satu persatu ABK meninggalkan Jatmiko. Namun Jatmiko tidak berhenti. Ia tetap berlayar, meski hanya ditemani segelintir orang. Hasil tangkapannya tetap berlimpah. Tapi kini, setiap kali kapal merapat ke dermaga, orang-orang memilih menjauh. Mereka memandangnya dengan takut sekaligus benci, seakan ia membawa kutukan. Di rumah, Sriatun semakin sering menangis. Ia mencoba membujuk suaminya berhenti, tapi Jatmiko menolak. Baginya, mundur sama saja dengan mati. Namun bisikan dari kain hitam itu makin keras, makin tak bisa diabaikan. Siji wis dijupuk, saiki giliran jembatan. Waktu wis, Jatmiko terdiam lama mendengar bisikan itu. Ia sadar, tumbal pertama baru pembuka, masih ada yang harus dipersembahkan. Dan kali ini, ia merasa sesuatu yang lebih besar sedang menunggu malam-malam berikutnya.
menjadi semakin mencekam. Suara gamelan terdengar hampir setiap malam. Bukan hanya Jatmiko yang mendengar, tapi juga warga desa lain. Anak-anak menangis ketakutan, orang-orang menutup pintu rapat-rapat. Beberapa nelayan mengaku melihat perahu hitam melintas jauh di tengah laut. Meski tidak ada kapal sungguhan yang berlayar malam itu, perahu setan kui. Tanda nenek bakal anak korban maneh, kata seorang nelayan tua dengan wajah pucat. Semua orang tahu badai yang lebih besar sedang mendekat. Dan Jatmiko, meski berusaha menolak, tahu benar bahwa ia tidak bisa selamanya lari dari tuntutan gaib. Tumbal sudah dimulai. Dan kali ini, nyawa berikutnya yang diminta, bukan orang sembarangan. Sejak kematian Bagas, kampung nelayan itu tak lagi sama. Anak-anak dilarang main di pantai, para ibu menutup jendela lebih cepat, dan para nelayan enggan berlayar malam. Seolah ada bayangan besar yang terus menggantung di atas kepala mereka. Sementara itu, rumah Jatmiko semakin terasa dingin. Triatun tak lagi banyak bicara dengan suaminya. Tatapannya selalu penuh curiga. Seakan setiap kali melihat Jatmiko, ia melihat sesuatu yang bukan manusia sepenuhnya. Jatmiko sendiri makin sering melamun. Malam-malamnya dihantui bisikan dari kain hitam dalam kotak kayu tua itu. Suaranya makin jelas, makin memaksa. Tumbal jembatan kudu ana, wong sing cedak karo uripmu, yenora, kabeh sing wis, ana bakal runtuh. Kalimat itu terus terngiang-ngiang. Jatmiko tahu, tumbal jembatan bukan sekadar korban acak. Itu adalah penghubung, nyawa seseorang yang memiliki ikatan dekat dengannya. Malam itu, Jatmiko tak bisa tidur. Ia duduk di beranda rumah, menatap laut yang berkilau pucat di bawah sinar bulan. Angin berhembus membawa bau amis, seperti darah yang baru saja mengalir. Tiba-tiba dari arah pantai, terdengar suara gamelan lagi. Kali ini, diiringi suara sinden lirih yang menyanyikan tembang Jawa kuno, Lirilir. Tanjir was sumilir. Jatmiko. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menutup telinga. Tapi suara sinden itu malah terdengar semakin dekat, seakan berasal dari dalam kepalanya sendiri. Dan dalam lamunannya, Jatmiko melihat sosok samar berdiri di tepi laut. Tinggi, kurus, rambutnya panjang terurai, matanya kosong menatapnya. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah rumahnya. Jatmiko langsung berdiri. Ia tahu apa maksudnya. Tumbal berikutnya ada di dalam rumah itu. Pagi harinya, Sriatun menemukan suaminya termenung di ruang tamu. Matanya merah, wajahnya pucat. "Mik, kamu tanya Sriatun dengan nada cemas. Jatmiko hanya menggeleng pelan. Aku cuma bingung, Tun. Kadang aku merasa, apa yang kita jalani ini sudah kelewatan." Sriatun terdiam sejenak, lalu memberanikan diri berkata, "Kalau memang sudah kelewatan, hentikan, Mik. Kita tinggalkan semua ini. Lebih baik hidup sederhana tapi tenang, daripada terus-terusan hidup dalam ketakutan." Jatmiko menatap istrinya lama sekali. Ada rasa iba, ada pula rasa takut yang bercampur jadi satu. Namun, di balik itu semua, bisikan dari kain hitam terus terdengar. Jembatan, istrimu. Paling pas, kanggo, tumbal. Jatmiko terperanjat. Ia tak sanggup membayangkan harus menyerahkan Sriatun. Tapi semakin ia menolak, bisikan itu semakin keras, sampai membuat kepalanya berdenyut. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sarman, salah satu anak buah kapal yang masih setia padanya, hilang saat melaut. Padahal ia hanya berlayar dekat pantai untuk menjaring ikan. Perahunya ditemukan terambang ambing, tanpa awak. Jaringnya penuh cumi-cumi, tapi tak ada tanda keberadaan Sarman. Orang-orang bilang Sarman diambil laut sebagai tumbal. Kabar itu membuat warga semakin yakin bahwa siapapun yang dekat dengan Jatmiko akan celaka. Mereka mulai menjauh, bahkan ada yang torang-torangan menyuruhnya pergi dari desa. Namun bagi Jatmiko, hilangnya Sarman justru tanda bahwa tumbal jembatan sudah dipilih. Malam itu, ia kembali membuka kotak kayu tua. Kain hitam di dalamnya bergetar kuat. Lalu terdengar suara yang membuat darahnya membeku. Jembatan wis kejupuk. Sarman dadi penghubung. Saiki giliran sing luwe gede, sing luwih cedak. Saiki wektu nyiapke tumbal utama. Jatmiko jatuh terduduk.
Ia sadar, meski ia tak tega menyerahkan Sriatun, Sarman sudah jadi korban atas kedekatannya dengan Jatmiko. Dan kini, yang diminta bukan sekadar jembatan, tapi utama. Sesuatu yang jauh lebih besar. Sriatun, yang diam-diam mendengar suaminya berbicara sendiri di ruang tamu. Semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu juga, ia mendekati kotak kayu tua saat Jatmiko pergi ke dapur. Dengan tangan gemetar, ia membuka penutupnya. Begitu kain hitam di dalamnya tersingkap, udara dingin menyergap seisi rumah. Sriatun melihat simbol merah menyala di kain itu, lalu tiba-tiba suara gamelan terdengar dari dalam kepalanya. Tubuh Nyakoku, matanya melotot, mulutnya terbuka tapi tak bisa berteriak. Saat Jatmiko kembali, ia melihat istrinya terduduk di lantai dengan wajah pucat pasi. Apa yang kau lakukan, Tun? Jatmiko menutup kotak itu dengan panik. Sriatun menangis ketakutan. Mik, apa yang kamu simpan ini? Apa benar semua kematian itu karena kotak ini? Jatmiko tidak bisa lagi menyangkal. Dengan suara parau, ia menjawab, aku hanya ingin kita hidup lebih baik, tapi aku salah. Aku sudah terlalu jauh. Sriatun terisak, tubuhnya gemetar. Kalau kamu teruskan, Mik, aku takut kamu sendiri yang akan hilang di telan laut. Sejak malam itu, hubungan mereka benar-benar retak. Sriatun mulai sering tidur di kamar terpisah. Sementara Jatmiko makin jarang pulang. Lebih banyak menghabiskan waktu di laut. Seolah laut memberinya pelarian. Namun setiap kali ia kembali, suara gamelan selalu menyambutnya. Dan kini, setiap kali ia melihat Sriatun, suara itu bergema, lebih keras. Tumbal utama. Wis cedak. Jatmiko tahu, badai yang sebenarnya belum datang. Korban pertama hanyalah pembuka, korban kedua sebagai jembatan. Dan sekarang, yang diminta adalah nyawa yang akan mengikat perjanjiannya selamanya. Dan ia sadar, cepat atau lambat, ia harus memilih. Menyerahkan Sriatun atau dirinya sendiri. Pagi itu, pelabuhan Tegal lebih ramai dari biasanya. Namun kali ini bukan oleh riuh nelayan yang menurunkan hasil laut, melainkan kerumunan warga yang berbisik-bisik sambil menatap ke arah Jatmiko. Dia yang bikin Sarman hilang. Bagas juga mati gara-gara dia. Kenapa orang ini masih dibiarkan tinggal di desa? Bisikan itu terdengar jelas, menusuk telinga. Jatmiko berjalan dengan langkah berat, mencoba menahan diri. Namun tatapan penuh kebencian dari tetangganya membuat dadanya sesak. Sampai akhirnya, seorang nelayan tua bernama Pak Rohmat mendekat dan menuding Jatmiko di hadapan banyak orang. Cukup sudah, Mik. Kami semua tahu ada yang tidak beres denganmu. Kau jarang ikut sedekah laut, tapi kapalmu selalu penuh. Lalu kenapa setiap kali kau melaut, nelayan lain justru celaka? Kerumunan bersorak setuju. Beberapa bahkan mulai melemparkan batu kecil ke arah Jatmiko. Pergi dari desa ini, Mik, teriak salah seorang nelayan muda. Kalau tidak, kita sendiri yang akan mengusirmu. Jatmiko terdiam, tangannya mengepal. Dalam hatinya, ada rasa marah sekaligus takut. Namun ia tahu, jika ia melawan, semua akan makin buruk. Ia memilih mundur, menundukkan kepala, lalu berjalan pulang dengan langkah gemetar. Malam harinya, Sriatun mendekatinya dengan wajah pucat. Mik, lihatlah. Sekarang semua orang benci padamu. Apa ini belum cukup untuk menghentikanmu? Aku mau buang kotak itu. Tinggalkan semua ini. Namun sebelum Jatmiko menjawab, suara gamelan lirih kembali terdengar dari dalam kotak kayu tua itu. Kali ini lebih keras dari sebelumnya, seakan ingin menunjukkan kekuatannya. Sriatun berteriak panik. Kau dengar itu? Itu bukan rezeki, Mik. Itu kutukan. Jatmiko menutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk ke kepalanya. Waihi, wis sedap. Yen ora ana tumbal utama, kabeh sing kowe duwe bakal direbut maneh. Keesokan malam, kejadian yang lebih menyeramkan terjadi. Beberapa nelayan yang sedang berlayar di laut utara mengaku melihat perahu hitam tanpa lampu melintas di dekat kapal mereka. Dari kejauhan terdengar suara gamelan dan tembang Jawa kuno. Perahu itu tak berawak. Hanya bayangan hitam yang bergerak sendiri, meluncur cepat di antara ombak. Begitu perahu itu lewat, jaring mereka robek, ikan-ikan yang sudah tertangkap menghilang entah kemana. Kabar ini cepat menyebar,
Semua orang yakin perahu itu adalah milik Jatmiko. Perahu gaib, hasil perjanjian dengan penunggu laut. Kalau kita biarkan, semua nelayan bisa celaka. Dia harus diusir, kata Pak Rohmat dengan suara lantang saat rapat desa. Sebagian warga setuju, bahkan ada yang mengusulkan untuk membakar rumah Jatmiko agar ia tak lagi tinggal di sana. Di rumah, Sriatun semakin tertekan. Ia tak tahan lagi melihat suaminya duduk berjam-jam di depan kotak kayu tua itu, seperti orang kesurupan. Mik Tengn, apa kau rela semua orang membencimu? Apa kau rela anak buahmu mati satu persatu? Sriatun berteriak, suaranya pecah oleh tangis. Namun Jatmiko hanya menatap kosong ke arah laut. Tun, aku tidak bisa mundur. Kalau aku berhenti, semua akan diambil kembali. Aku takut kehilanganmu. Aku takut kembali jadi orang miskin yang dihina. Sriatun menampar suaminya dengan keras. Lebih baik miskin daripada dikejar arwah-arwah laut. Apa kau tidak sadar? Mereka sudah menagih tumbal utama. Aku takut akulah yang mereka inginkan. Ucapan itu membuat Jatmiko terdiam. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Ia tahu Sriatun benar, dan suara gamelan yang terus menggema seakan mengiyakan perkataan istrinya. Malam berikutnya, ketegangan memuncak. Saat Jatmiko dan anak buahnya melaut, tiba-tiba kabut tebal turun menutupi lautan. Angin berhenti bertiup, ombak mendadak sunyi. Dari keyohan, terdengar alunan gamelan yang begitu jelas, disertai suara sinden melantunkan tembang lirih. Lalu muncullah perahu hitam itu, lebih dekat daripada sebelumnya. Bentuknya besar, dengan layar kompeng camping, dan di atasnya berdiri sosok-sosok tinggi tanpa wajah. Mereka bergerak perlahan, menatap kapal Jatmiko. Anak buahnya panik. Curiga, it's EP. Bukan perahu manusia. Ya, kita dikejar setan laut. Jatmiko menggertakkan gigi, mencoba tegar. Namun ketika perahu hitam itu semakin dekat, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Saiki Wektu, tumbal utama kudu diserahkan. Tiba-tiba salah satu sosok tanpa wajah itu melompat ke atas kapal Jatmiko. Angin dingin menerpa, membuat lampu kapal padam. Anak buahnya berteriak ketakutan. Sebagian langsung melompat ke laut. Di tengah kegelapan, Jatmiko melihat jelas sosok itu menunjuk ke arahnya. Lalu perlahan tangannya beralih menunjuk ke arah rumah di daratan. Istrimu, Wektu Wisteka. Jatmiko pulang dengan wajah pucat pasi. Sriatun yang menunggunya langsung panik melihat keadaannya. Apa yang terjadi, Mik? Jatmiko hanya bisa duduk terdiam. Tubuhnya gemetar. Ia tahu waktunya hampir habis. Kalau ia tak segera menyerahkan tumbal utama, arwah laut itu sendiri yang akan mengambilnya. Dan malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Seolah seluruh laut ikut bermain musik kematian. Jatmiko sadar, ia tak bisa lari lagi. Pilihannya tinggal dua, menyerahkan Sriatun atau dirinya sendiri yang tenggelam bersama seluruh armada. Malam itu, kampung nelayan Tegal benar-benar mencekam. Angin kencang bertiup dari laut, ombak pecah lebih keras dari biasanya. Seolah ada badai yang disiapkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari kayohan, suara gamelan kembali terdengar samar. Kali ini bukan hanya Jatmiko yang mendengarnya. Seluruh warga yang tinggal di dekat pantai ikut merasakan getaran aneh itu. Orang-orang keluar dari rumah mereka dengan wajah pucat. Pak Rohmat berteriak lantang. Itu tandanya penunggu laut sudah marah. Semua ini gara-gara Jatmiko. Warga berkerumun, membawa obor, sebagian memegang kayu dan parang. Amarah yang selama ini ditahan, kini meledak. Mereka sepakat, malam itu juga, Jatmiko harus diusir atau dikorbankan agar kutukan berakhir. Di rumahnya, Jatmiko terduduk lesu. Matanya merah, wajahnya pucat, kepalanya terus dipenuhi suara-suara dari kotak kayu itu. Wayahe, wis tekan, serah ke tumbal utama. Yen ora, kabeh bakal ilang. Sriatun yang melihat suaminya seperti orang kerasukan, mencoba menarik tangannya. Mik, dengar aku, kita masih bisa lari dari sini. Kita pergi jauh, tinggalkan laut ini. Tolonglah, aku takut. Namun sebelum Jatmiko sempat menjawab, suara gaduh dari luar terdengar. Warga desa datang, mengetuk keras pintu rumahnya. Jatmiko, Kelwerkau, jangan sembunyi di balik rumah ini.
teriak salah seorang nelayan muda. Triatun panik. Mik, mereka akan menyakitimu. Jatmiko berdiri dengan mata kosong. Mereka tidak mengerti. Aku tidak bisa lari, Tun. Kalau aku lari, mereka akan tetap mengejarku. Laut akan mengejarku. Pintu rumah didobrak. Warga beramai-ramai masuk, menyeret Jatmiko keluar. Triatun berteriak histeris, mencoba menghalangi. Tapi beberapa perempuan menariknya menjauh. Di halaman, obor berkobar. Warga mengepung Jatmiko yang terduduk di tanah. Akui semuanya, Jatmiko. Pak Rohmat menudingnya dengan marah. Kau sudah bersekutu dengan penunggu laut. Karena kau, banyak nyawa hilang. Karena kau, desa ini jadi terkutuk. Jatmiko hanya terdiam. Bibirnya bergetar, matanya kosong menatap ke arah laut. Lalu perlahan, ia tersenyum getir. Kalian benar, aku memang sudah terlalu jauh. Kerumunan riuh, beberapa orang ingin langsung memukulnya. Tapi tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah laut. Api obor bergoyang, sebagian hampir padam. Suara gamelan mendadak terdengar lebih keras, seakan-akan dimainkan tepat di tepi pantai. Semua warga terdiam, wajah mereka pucat pasi. Dari balik kabut yang mulai naik, samar-samar terlihat perahu hitam mendekat. Ya Allah, itu perahu setan. Salah satu nelayan berbisik ketakutan. Perahu itu semakin dekat, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Dari atasnya, sosok-sosok tinggi tanpa wajah berdiri kaku. Salah satunya mengangkat tangan, menunjuk lurus ke arah Jatmiko. Sekejap, tanah di bawah kaki Jatmiko bergetar. Kotak kayu tua yang disimpannya di dalam rumah tiba-tiba terbuka sendiri. Kain hitam di dalamnya melayang keluar, beterbangan seperti diseret angin gaib. Kain itu lalu melilit tubuh Jatmiko, menyeretnya perlahan ke arah pantai. Dia ditagih, dia sendiri yang jadi tumbal. Teriak seseorang, warga terpecah. Sebagian ingin membiarkan, sebagian lagi ketakutan setengah mati. Sriatun berlari, memeluk suaminya. Jangan bawa dia, ambil aku saja, teriaknya sambil menangis. Namun sosok tanpa wajah itu menunjuk Sriatun dengan gerakan kaku. Lalu terdengar suara di kepala semua orang yang ada di sana. Suara berat, bergema, seperti datang dari dasar laut. Istrin, kudu dadi tumbal utama. Sriatun menjerit, tubuhnya gemetar hebat. Warga yang mendengarnya langsung mundur ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat. Semua hanya menatap dengan ngeri. Jatmiko memeluk Sriatun erat-erat. Tidak, jangan ambil dia, ambil aku saja. Suara itu kembali bergema. Ora aiso, sing wis dijanji, kudu ditepati. Kain hitam semakin kuat menarik tubuh Sriatun. Ia menjerit dan mencoba meronta. Tapi lilitan itu seperti rantai baja. Jatmiko kalut. Ia menatap warga yang hanya berdiri terpaku. Tolong aku, tolong Daya. Jangan biarkan mereka ambil istriku. Tapi tak seorang pun berani bergerak. Bahkan Pak Rohmat yang biasanya berani pun hanya bisa terdiam sambil gemetar. Laut semakin bergemuruh. Ombak pecah tinggi, seakan siap menelan apapun yang ada di depannya. Suara gamelan makin keras. Kini terdengar seperti bunyi perang, bukan lagi syair syukur. Dalam keputusasaan, Jatmiko berlari ke arah pantai sambil menyeret Sriatun yang tubuhnya terus ditarik kain hitam itu. Aku ikut, teriak Jatmiko ke arah perahu hitam. Jangan dia, ambil aku saja. Aku yang membuat perjanjian, bukan dia. Namun, sosok tanpa wajah itu hanya diam. Tangannya tetap menunjuk ke arah Sriatun. Ombak tiba-tiba naik setinggi rumah, siap menghantam. Warga menjerit ketakutan, sebagian lari menjauh. Sriatun menangis putus asa. Mik, lepaskan, jangan ikut binasa karena aku. Tidak, Tun, aku tidak akan melepaskanmu. Kalau kau tenggelam, aku ikut tenggelam. Kain hitam itu kini menarik keduanya sekaligus. Perlahan, mereka berdua terseret ke dalam laut yang bergejolak. Perahu hitam semakin dekat. Sosok-sosok tanpa wajah mulai mengulurkan tangan panjang mereka. Di balik kabut, gamelan berdentum keras seakan dunia akan runtuh. Warga hanya bisa menyaksikan dari kejauhan. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi. Apakah laut benar-benar akan menelan Jatmiko beserta istrinya? Atau ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang akan muncul setelah itu? Satu hal yang pasti, malam itu
menjadi malam yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di Tegal. Dan semuanya belum berakhir, karena tumbal utama baru saja dipilih. Suasana pantai malam itu mencekam, warga berlarian menjauh, sebagian masih menoleh dengan wajah pucat ketakutan. Ombak setinggi rumah mengamuk, memukul karang, seolah laut hendak menelan seluruh kampung. Suara gamelan berdentum keras, bukan lagi seperti irama upacara, melainkan seperti bunyi perang yang membawa maut di tepi pantai. Jatmiko dan Sriatun terus terseret oleh kain hitam yang melilit tubuh mereka. Keduanya mencoba melawan, namun kekuatan itu jauh lebih besar daripada tenaga manusia. Dari atas perahu hitam, sosok-sosok tanpa wajah mulai mengulurkan tangan panjang mereka, siap menarik Sriatun. "Lepaskan dia! Ambil aku saja!" Jatmiko berteriak sekuat tenaga. Air mata bercampur keringat menetes di wajahnya. Sriatun meronta, menangis ketakutan. "Mik, lepaskan aku! Jangan ikut binasa karenaku!" Namun Jatmiko justru semakin erat memeluk istrinya. "Kalau kau pergi, aku ikut. Aku yang bersalah, Tun. Biar aku yang membayar semua ini." Tiba-tiba, angin berhenti. Laut mendadak sunyi. Semua orang terpaku. Tak ada yang berani bernafas keras. Dari arah perahu hitam, terdengar suara yang begitu dalam, berat, bergema, seperti datang dari dasar samudra. "Ora aiso, Jatmiko wis janji. Tumbal utama kudu wong sing cedak, sing dadi kunci kekuatan." Suara itu membuat semua warga gemetar. Seakan seluruh kampung mendengar langsung dari mulut laut itu sendiri. Kain hitam semakin kencang melilit tubuh Sriatun, menariknya lebih jauh ke dalam air. Jatmiko berteriak, "Tidak, aku yang memulai semua ini. Kenapa dia yang harus jadi korban?" Suara itu kembali bergema. "Janji ora aiso diowahi. Nanging yen Jatmiko wani, dheweke iso nganti tumbal kuwi nganggo nyawane dhewe. Nanging kudu dadi siji karo laut." Jatmiko terdiam. Itu artinya ia punya pilihan menggantikan Sriatun, tapi dengan konsekuensi dirinya sepenuhnya diserahkan kepada penunggu laut. Tidak ada jalan kembali. Sriatun menatapnya dengan air mata bercucuran. "Mik, jangan lakukan itu. Aku tidak sanggup kehilanganmu." Jatmiko menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Tun, aku sudah salah sejak awal. Aku ingin hidup mewah. Tapi aku lupa bahwa laut punya aturannya sendiri. Sekarang waktunya aku membayar." Seketika Jatmiko menarik lilitan kain hitam ke tubuhnya sendiri. Kain itu merespons, berubah semakin rapat melilitnya. Sriatun menjerit histeris, mencoba menarik suaminya kembali, tapi Jatmiko menepis dengan senyum getir. "Jaga dirimu, Tun! Maafkan aku." Dalam sekejap, ombak besar menghantam. Tubuh Jatmiko terseret bersama kain hitam ke arah perahu gaib. Sosok-sosok tanpa wajah menyambutnya, menariknya ke atas perahu. Sriatun terlempar ke pasir, tubuhnya basah kuyup, menangis meraung-raung. Warga desa menyaksikan dengan wajah ngeri. Perahu hitam itu kemudian bergerak perlahan ke tengah laut, diiringi gamelan yang kian lama kian sayu. Sosok Jatmiko masih terlihat berdiri di geladak tubuhnya kaku, matanya kosong menatap ke arah kampung. Lalu, perlahan sosok itu memudar, hingga hanya tersisa kabut pekat. Perahu hitam menghilang di telan malam. Laut kembali tenang, seolah tidak pernah ada badai. Semua orang terdiam, warga berang-serang Syurpulong. Sebagian masih gemetar ketakutan. Sriatun terduduk di pasir, wajahnya kosong. Ia kehilangan suaminya, tapi di dalam hatinya ada rasa lega sekaligus pilu. Kutukan itu akhirnya berhenti, tapi dengan harga yang sangat mahal. Beberapa hari kemudian, kabar tentang perahu gaib Jatmiko menyebar ke seluruh pesisir Jawa. Orang-orang percaya penunggu laut telah mengambilnya sebagai bagian dari perjanjian pesugihan. Namun cerita itu tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah kejadian, sejumlah nelayan yang melaut malam mengaku melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku di kejauhan. Saat kabut turun dan bulan purnama menggantung, mereka melihat sebuah perahu hitam melintas perlahan. Di atasnya berdiri seorang lelaki dengan wajah yang mereka kenal, Jatmiko. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan tangannya memegang jaring. Konon, setiap kali perahu itu muncul,
Hasil tangkapan nelayan lain hilang, seolah disedot ke dalam jaring gaib yang dibawa Jatmiko. Dia sekarang bukan lagi manusia, kata Pak Rohmat dengan suara gemetar. Jatmiko sudah jadi bagian dari laut. Selamanya dia akan berlayar, mencari tumbal baru untuk menjaga perjanjiannya. Sriatun mendengar kabar itu dari para nelayan. Malam itu ia duduk di tepi pantai, menatap laut yang berkilau pucat. Dalam hatinya ia berbisik lirih, seolah berbicara pada suaminya yang kini tak lagi ada di sisinya. Mik, aku hanya ingin kau tenang, jangan lagi cari tumbal, biarkan laut menyimpanmu, dan biarlah aku menyimpan kenanganmu. Namun, angin malam berhembus, membawa suara samar, bukan gamelan, melainkan bisikan lirih yang sangat ia kenal. Tun, aku kin. Sriatun menutup telinga, menangis. Ia tahu, perjanjian itu belum benar-benar berakhir.